Nah, dalam keislaman pun demikian. Jadi saya mengajak berlogika dulu kepada Bapak sebelum teman kami menjawab secara paripurna tentang apa yang Bapak tanyakan. Ya begitulah Islam. Islam itu bertugas untuk meluruskan, menjelaskan apa yang terjadi orang-orang yang salah. Sebelum Islam itu, sebelum Nabi itu sendiri turun ya, Nabi Muhammad yang saya maksudkan. Gitu loh. Nah sekarang silakan Bapak tinggal jujur, apakah cerita dalam Islam kami tentang Isa itu lebih masuk akal? Dia orang baik, dia bisa menyembuhkan orang sopak, dia bisa menyuruh bla bla bla, dia juga lahir dari seorang, bukan itu sama dari cerita itu gitu kan? Oh ada perbedaan. Apakah cerita yang baiknya itu lebih baik di mata Bapak daripada yang berbedanya? Kami mengatakan dia orang soleh, ada mengatakan dia anak seorang pejinah. Kami menolak itu. Apakah kami lebih baik? Saya pikir kami lebih baik. Narasi yang kami sampaikan lebih baik ketimbang dia anak pejina. Mending kami, dia seorang yang soleh, seorang anak yang mulia, anak yang Maryam itu orang yang suci kan? Pak, menurut siapa sebenarnya dia anak orang pezina? Siapa yang mengatakan itu? Ada Pak. Kalau saya dengar dari Pak Martin Ali apa siapa ya? Lamsen kayaknya, Pak Lamsen. Sampai gudeg Pak. Gimana bisa dikatakan dia saya carikan. Ayatnya saya carikan. Apa? Saya carikan ayatnya. Oh ya, memang kalau di dalam Al-Quran, oke, saya tidak akan bukan di Quran, Pak, bukan di Quran maksudnya. Di mana Alkitab? Di Bible Bapak, ya. Oke, coba saya lihat. Keturunan Daud. Itu dikatakan sebagai anak pangkalnya dari Yehuda. Yehuda itu dia berzina dengan anak menantunya. Itu yang menjadi yang dimaksud di sini yaitu Maryam, bukan Yehuda, Pak. Bukan, yang tadi dimaksud dengan Pak Budak Angon itu, kalau versi Alkitab itu justru menerangkan bahwa Yesus itu keturunan pezina, kan gitu. Keturunan. Tapi maksud begini, Pak, apakah memang ada bahkan dari orang kafir juga, Pak, bukan orang Israel asli, Pak. Itu memang ada, tetapi pertanyaannya di sini apakah yang disebut pezina itu Maryam atau yang mana itu? Bukan. Oh ya bukan, kalau keturunan itu Daud, bukan Maryamnya, enggak. Maryam itu sangat mulia kalau di mata Islam. Justru perempuan yang paling mulia. Ada. Di dalam Alkitab jangankan seorang pesundal ya gimana itu atau gimana keturunan itu, tetapi memang dari kafir juga, Pak. Keturunan kafir itu ada di situ darahnya itu, darah Rut itu. Kita harus pakai logika, Pak. Masa si Tuhan dia akan dilahirkan atau dibuatkan dari anaknya pezina gitu. Itu turunan keberapa ketika Boas dan Rut itu orang kafir itu, Pak. Apalagi gitu, Pak. Masa Tuhan itu begitu jelas. Maksudnya masa si Tuhan diturunkan dari keturunan orang kafir gitu. Ya ini kan sifat kemanusiaan, Pak. Manusia itu tidak luput dari dosa, hanya Yesus saja yang tidak berdosa. Makanya di sini Pak Jordan yang kami promosikan, seluruh nabi-nabi itu, orang tua nabi itu orang-orang yang terpelihara. Maaf ya Pak ya, ini bukti bahwa kami itu tidak main-main. Jadi para nabi itu dicetak dan dijadi kader oleh Allah itu menjadi orang-orang yang baik dan soleh dan baiklah. Yang namanya baik itu gimana sih? Gitu ya, saya nggak bisa memberi yang Bapak tahu lah arti mana baik gitu kan. Bukan pembohong, bukan penipu, bukan pemabuk, kan seperti itu. Tapi kemarin saya mengingat Pak Paju ya. Saya ngobrol dengan teman dari Kristen itu mengatakan bahwa nabi-nabi sebelumnya itu ya brengsek. Ada yang berzina dengan anaknya, ada dia pemabuk, ada yang telanjang. Itu kan suatu narasi yang bagi kami suatu yang nggak tepat gitu loh, Pak. Gimana bisa seorang ya ditunjuk oleh Allah, bahkan Pak Jul ngiseng, kok Allah bisa salah yang memilih orang gitu kan? Seorang nabi kok dia salah memilih? Kenapa? Karena ujungnya Nabi Ibrahim begini, kata ujungnya begini, kan sesuatu yang nggak bagus, Pak. Narasi saja udah nggak bagus gitu loh. Nah kami Islam menjelaskan. Enggak, Pak. Kami itu tidak dapat sebab kejadian pada waktu itu di zaman Israel, Pak. Itu cerita yang terjadi itu langsung ditulis. Jadi itu sekalipun kejadiannya seperti itu, tapi itulah kebenaran yang terjadi, Pak. Nah ini kenapa pertanyaan kenapa dari Muslim kenapa dia agak berbeda dari katakanlah sejarah agama itu, Pak. Contohnya di mata Islam, Bapak.
Baik, di mata Islam, sekali lagi Islam menjelaskan, Quran menjelaskan, Nabi kami menjelaskan kepada kami bahwasanya mereka itu orang-orang yang baik. Dan kami harus mempercayai itu. Maaf Pak ya, sekarang aja, zaman sekarang nih Pak. Kemarin saya juga ngomong yang sama kepada si Kang Demian. Di zaman sekarang saja Pak, ada orang, dia bukan Nabi Allah, dia bukan orang yang bisa ketemu dengan Allah, tapi dalam hidup dan hidup begitu terpelihara. Nggak mabuk, nggak judi, nggak jinah, berkata juga begitu halus. Ada hari ini Pak. Dia bukan seorang nabi, nah sekarang bakal dia masuk, apalagi ini dia dinobatkan sebagai nabi. Gitu loh Pak. Jadi tolong ya, tolong ketika kami punya narasi itu bukan berarti Bapak harus membantah, tidak, tapi Bapak pun menggunakan. Betul nggak sih? Ini lebih masuk akal nggak sih gitu kan? Kalau ada nabi yang salah, siapa kemarin Pak Jul yang nabi yang salah itu katanya, yang akhirnya dia dibenci oleh Allah? Salah, iya benar dia nabi awalnya, tapi siapa? Saul. Kata dia, Yang Saul, Raja Saul Pak. Kenapa Kang Lukimen? Kata Demian Solomon kemarin kalau nggak salah. Iya, Sulaiman ya. Gitu loh Pak. Ini mah biasa, saya agak sedikit keberatan dengan seorang nabi loh. Ya kan, yang dia telah menerima wahyu, dia telah menerima penjelasan dari Tuhan, dia pernah bisa ketemu dengan Tuhan dalam arti apakah saya nggak tahu ya. Begini. Apakah cerita di dalam negatif itu tidak diperhitungkan oleh Bapak? Baik Pak. Kalau saya membaca Quran kami, maaf ya, saya mungkin belum Quran belum tamat belum, cuman minimal apa yang pernah saya baca, narasi yang saya baca dalam Quran tentunya yang saya lihat ya baik-baik saja, bagus dalam artian seluruh nabi ya baik, bagus gitu kan, mengajarkan kebaikan-kebaikan. Bagaimana bahkan Luqman sendiri yang bukan nabi menjelaskan, ya bunaya aqimus shalah, anak-anakku kerjakanlah sholat, ya kan, hormat kepada orang tua, jangan begini, jangan begitu. Saya lihat di dalam isi Quran seperti itu Pak. Kan gitu. Ada pun orang-orang di luar. Bukan yang ajaran-ajaran itu. Maksud saya di dalam cerita tadi tentang nabi-nabi dalam silsilah Yesus itu kan ada cerita yang negatif, ya kan? Jangan cerita yang ajaran-ajaran yang lain tentang silsilah dari Nabi Isa itu sendiri. Iya. Ya kan, menurut Bapak sodorkan kepada saya, inilah Al-Quran menceritakan sesuatu yang baik tentang silsilah Yesus. Tentunya Bapak, Yesus di mata itu narasi yang kami bangun kan. Adapun pernyataan saya bilang Yesus anak keturunan pezina itu dari orang lain yang jelas seikupu dengan Bapak, seilmu dengan Bapak gitu kan. Maka kami protes itu. Kalau mungkin ada keturunan dari Yesus ya, mungkin dia neneknya, nenek moyangnya, atau mungkin mbahnya, atau apa saya nggak tahu lah, melakukan suatu kesalahan, ya itu kan manusiawi, tetap sama itu manusiawi Pak. Cuman jangan sampai gitu kan, untuk mendiskreditkan Yesus sebagai orang yang keturunan pezina, saya masa keberatan dengan itu. Itu aja yang saya tekankan. Ya, jadi mungkin kalau bisa Bapak. Begini Pak, kalau dikatakan sebagai keturunan, ya kan, dari silsilahnya, kami tidak persoalan. Tetapi persoalan kalau misalnya Maria yang dituduhkan itu yang menjadi persoalan. Tapi itu bukan cerita itu yang kami maksud di situ. Yang saya, ketika saya diskusi dengan Bapak, bukan itu, bukan yang apa namanya ya. Coba Bapak katakan tadi kan Bapak sodorkan ini cerita tentang Islam, kami tidak setuju dengan itu, ya kan? Setuju dengan bahwa dari silsilah kemudian ada yang negatif itu. Apakah, ini yang saya katakan tadi, apakah cerita negatif soal silsilah Yesus di dalam Alkitab kemudian menurut Al-Quran itu sepertinya dihilangkan atau gimana Pak itu? Itu yang saya maksud Pak. Pak Jul bisa dibantu Pak Jul? Baik. Pak Jul silahkan. Mohon maaf sebelumnya. Jadi yang tadi yang coba disampaikan oleh Kang Budak Angon itu dari Islam ini berusaha menunjukkan bahwa betapa Islam itu mengagungkan Nabi Isa. Bahkan kita protes kalau misalkan dia dibilang anak keturunan yang dari silsilah yang nggak benar. Karena ya runtutnya ya mesti namanya Nabi itu terpelihara dari keturunan baik-baik gitu.
nggak ada yang meleset tuh sampai ke atas. Harusnya seperti itu. Itu yang di dalam kacamata Islam itu seperti itu. Bagaimana kita Islam itu mengagungkan sekali ibundanya Yesus, Bunda Maria di sini kan, atau Siti Maryam. Itu perempuan terbaik yang pernah ada di atas muka bumi sebelumnya. Ya oke, kita begini Pak, begini kita Nah. tidak mempersalahkan Maria kan? Bukan. Jadi maksudnya gini. Tapi Jadi yang coba dijelaskan orang tadi bukan tuanya. masalah silsilah dari sisi Al-Quran, bukan. Al-Quran ini justru, Islam ini justru mengedepankan kebaikan, semua sisi kebaikan yang ada di dalam di dalam dirinya Nabi Isa dan lingkungannya. Kalau Hawariun gimana Pak? itu Gini membela sampai Pak, mati. gini bukan itu. Aduh, barangkali ini belum nangkap lagi. Di sini kita tidak pertanyaan saya tidak tentang Maria kemudian kepada Yesus, tetapi katakanlah nenek moyang silsilahnya si Maria ini yang jadi persoalannya di situ Pak. Ya kan, di situ menurut Bible ya kan ada cerita negatif. Ya. Nah, dari Adam sampai si Maria ini ya kan ada negatif dari silsilah Yesus ini menurut Bible. Nah sekarang Al-Quran ini seolah-olah, atau tolong jelaskan Isa kepada saya, apakah menghapus cerita itu atau cuma tentang menonjolkan kebaikan, dengan kata lain mengakui ada cerita negatif itu tetapi tidak memperhitungkan itu, atau ada arti yang lain di situ, maksud saya itu. Justru kalau yang saya boleh simpulkan dalam Al-Quran itu justru meluruskan apa yang menjadi sisi-sisi negatif yang ada yang tertulis dalam Bible terhadap Nabi Isa. Yang saya simpulkan seperti itu. Dengan kata lain, cerita negatif di dalam silsilah Yesus menurut Alkitab itu tidak diakui Al-Quran, itu maksudnya. Betul. Nah, itu pertanyaan. Itu sudah nangkap. Jadi dengan kata lain, Al-Quran ini ada cerita yang berbeda, bahwa sepertinya cerita negatif di dalam Alkitab itu, ya kan, itu tidak pernah terjadi menurut Al-Quran. Itu bahasa yang lain. Benar. Nah, ini. Sebentar, Inilah ada perbedaannya di situ. Benar. Pak Jul, izin Nah, saya menjelaskan. Dengan Pak 156 Pak, mohon dibaca. Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Ya, ini maaf. Kalau ada ayat begini artinya ada suatu tuduhan keji terhadap Maryam di zaman itu, ya, yang mana ini bentuknya tuduhan. Mungkin Bapak yang lebih tahu tentang kronologi sana. Cuman di sini sebentar. tuduhannya apa? Di dalam Alkitab apa? tidak ada tuduhan terhadap Maryam. Dia adalah perawan Bentar suci. dulu, justru saya baca di sini. Perawan kok. Bentar, di sini kemungkinan saya belum bisa ya, karena dia kan seorang yang nggak punya suami tapi melahirkan kan ya. Di sini ada kalimat satu sangat keji terhadap Maryam, ada tuduhan ya. Nah, sebentar dulu. Ini kalau bicara Maryam banyak banget Pak. Sebentar, coba 47-nya Pak. Maaf ya Pak ya, tenang aja Pak. Nah, dia Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak padahal tidak seorang pun laki-laki yang menyentuhku. Berarti kan seorang perawan kan? Iya. Gitu loh. Dia Allah berfirman, demikian Allah menciptakan apa yang dikehendaki, apabila dia hendak meminta sesuatu, dia hanya berkata, jadi maka jadilah dia. Jadi ketika di Al-Quran dijelaskan bahwa Maryam itu jelas-jelas mendapatkan anak bukan dari hubungan kan? Iya. Gitu. Kalau dikronologisan dengan ayat yang tadi, ayat Nisa 156, ada kemungkinan, saya bicara mungkin dulu Pak ya, biar apa ya? Ada kemungkinan orang-orang Yahudi waktu itu menganggap bahwa Isa Maryam itu telah berzina. Tentunya di sini kalau kita mengukur sekarang Pak ya, ada orang hamil punya anak tapi dia nggak nikah, otomatis kan dia sesuatu yang salah kan? Kalau kita mengukur hari ini, tentunya ukuran ini pun mungkin berlaku pada zaman itu. Maaf ya kalau saya mungkin berlebihan di sini. Inilah tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang di luar yang menerima Yesus sebagai nabi atau menerima kehebatan Maryam ini gitu kan? Gitu. Mereka menuduh yang nggak terhadap Maryam. Ini ayatnya jelas Pak ya, di sini ada ayatnya. Nah sekarang silakan Bapak lihat berpikir secara lebih baik lagi. Islam menjelaskan begitu paripurna ayatnya bahwa dia tidak berzina, dia punya anak merupakan ketetapan Tuhan kun fayakun. Ini kan bentuk pemulihan Pak, pemulihan nama baik kan? Kalau saya melihat ya.
Gitu, menjelaskan kepada orang-orang yang mungkin pada waktu ngekekeh berkeyakinan bahwa Isa itu hasil zina, atau mungkin Maryam itu adalah pelacur, kan berbuat keji di sini. Itu ternyata di ayat ini mampu menjawab pernyataan Bapak. Jangankan kepada Maryam di atasnya, keluhurannya, Maryam sendiri dinobatkan oleh mereka orang-orang di luar gitu. Menurut Islam, menurut Quran tuh mereka melakukan sesuatu yang salah, yang keji terhadap Maryam. Gitu. Ya, itu Pak. Ini jawaban Quran. Ini menurut versinya Al-Quran, Pak. Jadi ini berbeda dengan Alkitab. Kalau Alkitab tidak ada cerita seperti ini, Pak. Maksudnya tidak ada mempermasalahkan Tidak ada dengan cerita kelahiran, Pak, ya? tuduhan. Tidak ada cerita tuduhan. Sebab begini, Pak. Ketika Gabriel mendatangi si Maryam, dia langsung hamil pada waktu itu, Pak. Ya kan? Nah, Kalau saya mengukur ke Bapak, Pak, maaf, Anda kan sekarang ya Pak ya, sekarang di zaman sekarang kita ini, terus ada orang dia nggak nikah, terus dia punya anak, kira-kira ini kalau maaf kalau saya mengukur hari ini mungkin nggak tepat, tapi andai kan sekarang Pak, ganjil nggak Pak, janggal nggak Pak, andai kan ada kejadian iya seperti itu? ganjil itu. Ganjil, Pak, ya? Begini, Pak. Iya, tapi begini, ngeganjil, Pak, ini ngeganjil, dan ceritanya ngeganjil, berbeda, kan? Pak, itu di dalam cerita Al-Quran berbeda dengan cerita di dalam Alkitab. Kalau di dalam Al-Quran itu menyatakan Maryam sudah melahirkan, ya kan? Ketika Maryam melahirkan, baru dianggap dari mana anak ini, ya kan? Berbeda dengan Alkitab. Alkitab ketika malaikat Gabriel datang kepada Maria, ya kan, dia langsung pada waktu itu hamil. Tetapi posisinya pada waktu itu sedang bertunangan dengan Yusuf. Tetapi Yusuf belum menyentuh dia, Pak. Nah, kemudian Yusuf ingin menceraikan dia. Tetapi dalam posisi hamil, saya tidak tahu hamil dia berapa bulan, apa sudah kentara atau belum. Kemudian datanglah mimpi kepada Yusuf, jangan tinggalkan dia, jaga dia, sebab kandungan yang ada di dalam rahim Maria itu adalah dari Roh Kudus. Ya kan, pada akhirnya dia kawin dengan Maria, ya kan. Jadi sebelum dia, entahlah dia sudah besar perutnya atau gimana, yang penting mereka sudah sah suami istri. Tetapi Yusuf tidak pernah menyentuh dia. Berbeda dengan cerita Al-Quran. Ketika Maria sudah melahirkan, otomatis orang akan bertanya. Nah, ketika di dalam Alkitab, pada waktu kehamilan daripada ini Maria ini, Yusuf langsung kawin dengan Maria, hidup bersama-sama dengan dia. Jadi tidak ada posisi, tidak ada pikiran untuk menyatakan Maria ini adalah pesina. Tidak ada tuduhan seperti itu. Oke, Bapak bisa pahami ini? Baik Pak, saya berusaha untuk memaklumi apa yang Bapak jelaskan dalam kitab suci Bapak. Kan gitu ya. Sementara kitab suci kami seperti ini ceritanya. Tapi kalau saya melihat narasi yang ada dalam Quran kami dan kami korelasikan ke zaman sekarang, kan saya pikir nggak terlalu salah andaikan Quran menjelaskan gitu ya. Itu. Karena kitab suci kami itu kitab Tuhan kami yang maha pengasih dan maha penyayang, juga maha tahu segala kejadian itu, dia menceritakan kepada kami ini terjadinya seperti ini. Kan gitu kan? Ini yang saya pahami, yang saya lihat. Dan di sini juga kalau lihat korelasi ayat selanjutnya dijelaskan bagaimana orang-orang Yahudi itu sangat keinginan untuk membunuh para nabi. Ayat selanjutnya ya pada ayat ini, atau penjelasan ayat yang lain tentang ini. Ini sangat ada benang hitamnya, benang merah sangat jelas gitu Pak. Ada penjelasan kenapa mereka mengejar, kenapa begini, kenapa sangat jelas di mata Quran kami ya, gitu. Tapi kembali kepada Bapak, ini kan bicara keimanan. Tapi kalau saya melihat seluruh cerita dalam Quran, baik tentang ini, tentang Isa dan Maryamnya, baik tentang Ibrahim, tentang Isa, semua itu saya sangat masuk akal bagi kami ya, gitu. Ini sangat manusia dan ini terjadi pada zaman kita sekarang. Bagaimana kalau ada orang ngaku-ngaku Tuhan, ya kan? Dia akan diperlakukan seperti apa? Bagaimana kalau dia lahir tanpa seorang bapa, dia dikatakan, kan itu sekarang manusiawi. Kalau saya yakin, saya percaya Tuhan itu menganugerahkan kepada kita kemampuan untuk menilai itu, ya saya kan sama. Baik sebelum Yesus dinobatkan jadi Tuhan ataupun setelah Yesus dijumati Tuhan, saya yakin sama semua Pak.
Allah telah menciptakan itu semua, maka sangat kami gitu kan. Ini agak melebar, kami sangat menolak dengan ada prinsip-prinsip yang Bapak pegang tadi tentang dosa besar lah, dosa keturunan lah, atau turunan dosa, atau mungkin dosa waris. Kami sangat menolak itu. Kenapa? Saya yakin kehidupan kami ini sama seperti orang terdahulu sebelum kita. Ibu saya, bapak saya, nenek saya, kakek saya, leluhur saya, itu sama begitu hakikatnya. Kan gitu. Dan saya yakinkan bahwa sebelum Yesus pun manusia seperti kita hari ini. Gitu. Bisa bicara, bisa menjelaskan, tahu benar dan bukan tahu benar, bisa membedakan baik buruk, enak nggak enak, nyaman nggaknya, itu saya yakin bisa membedakan semua, termasuk di dalamnya benar nggak, benar salah. Karena saya yakin antara nilai-nilai itu oleh Tuhan loh diberikan kepada kita. Gitu loh Pak. Jadi maaf ya Pak ya, di sini mungkin ada perbedaan. Silahkan sekali lagi Bapak silahkan percayai dengan apa kami hanya menjelaskan mana yang masuk akal, mana yang benar-benar bisa menyelamatkan kita kepada di akhir nanti. Ketika saya menjelaskan kepada Bapak dengan ini Quran kami, saya perbandingkan dengan ayat Bapak ya, ini kan kita sedang diskusi ya Pak ya, karena Bapak menjelaskan tadi ketika diteror oleh teman-teman saya memperoleh Bapak, ternyata saya mungkin nggak tahu, saya belum ini, kan gitu kan, maka saya narik, yaudah kalau gitu Bapak bertanya kepada Islam lah gitu kan, karena melihat Bapak udah kalau bicara ini saya nggak mau mempertemukan Bapak, mau boleh nggak bisa gimana, nggak perlu, tapi justru saya dengan begini mengajak kepada Bapak untuk yuk Pak pahami keislaman kami. Nah inilah Islam kami, inilah cerita yang ada dalam Islam, gitu. Itu mungkin Pak yang saya sampaikan. Ini siapa yang nge-share? Silakan dijelaskan. Maaf. Saya Kang Angon. Nah, ini Pak Jordan. Tadi kan Bang Zul menceritakan bahwa Nabi itu pasti selalu yang baik dan pilihan Allah ya, pilihan Tuhan ya. Kenapa kok ada perbedaan di dalam kisah para Nabi di dalam Taurat dengan Al-Quran? Pak Jordan coba lihat ayat ini Pak. Ini dari ayat Bapak, Mazmur 119, ayat 126. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat ini. Bisa dipahami, Pak? Mereka telah merombak Taurat ini. Siapa yang merombak itu? Sabar Pak. Mazmur, saya mau buka Alkitab saya Pak. Saya tidak puas juga sekalipun ayat-ayat seperti ini Pak. Silakan Pak. Nah, 119 ayat 126. Ya betul gitu Bang Jordan. Jadi kalau muncul ayat-ayat begini wajib curiga pokoknya. Jangan percaya aja. Jangan-jangan ini dari sumber yang nggak benar. Perlu dicek itu. Lanjutkan. Ini dari Bible kok. Ya betul ini. Memang betul ini. Ayat ini memang betul ini. Nah, kalau sudah Pak Jordan mengakui ini benar, berarti Taurat itu sudah dirubah Pak. Makanya di situ masa sih seorang nabi bisa menjadi pezina? Kira-kira gimana itu Pak? Itu pilihan Tuhan Pak. Sahabat Pak, ini saya tidak bisa. Memang ayat ini bunyinya seperti itu Pak. Tetapi mungkin ini adalah sebuah sebab harus membaca ayat sebelum dan sesudahnya. Ya, tapi ini kan sudah jelas di sini Pak. Mereka telah merombak Taurat ini. Itu sebenarnya tidak perlu lagi kita cari alasan yang itu sebenarnya kalau saya karena itu sudah eksplisit itu. Kata merombak di sini bukan berarti bukan saya juga artinya mau membantah. Makanya saya harus pelajari dulu dalam konteks apa ayat ini sehingga seperti ini. Sebab di sini mengandung arti kata mohon maaf. Ini ada arti yang dalam di sini kata merombak ini bisa mengandung arti, tetapi saya belum menemukan ini ya Pak. Yang dalam pengertian saya ini katakanlah merombak ini mereka tidak melakukan ini hukum Taurat ini Pak. Iya, mereka telah merombak Taurat di situ kan berarti apa yang ada di dalam Taurat itu sudah dirombak Pak. Makanya di situ tadi Bang Zul menjelaskan bahwa ada perbedaan Al-Quran dengan kitab Bapak PL Perjanjian Lama. Kenapa nabi-nabi di dalam Al-Quran itu dijelaskan selalu baik semua? Tadi Pak Jordan bertanya, berarti ada keburukan-keburukan yang para nabi lakukan itu tidak dicatat di dalam Al-Quran, kan begitu Pak? Makanya saya tunjukkan kepada Bapak, kenapa Pak? Karena di dalam
perspektif Islam, orang-orang Yahudi itu selalu membunuh para nabi dan membenci para nabi, Pak. Hingga bahkan Yesus pun dituduh berzina, ibunya Yesus dituduh berzina, Pak, sama mereka. Mungkin begitu, Pak. Silakan, Pak. Ya, singkat buat Pak Yordan. Di Al-Quran yang menyanggah Isa di dalam Al-Quran bukan Nabi Muhammad, bukan Nabi kami, tetapi Tuhan kami langsung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuliskan tentang Isa. Jadi bukan Nabi Muhammad, Pak Jordan, tapi Tuhan kami. Please like, comment, share, and subscribe.